Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar dari kelas TI 23-9 ingin membuat video tutorial tentang membuat aplikasi framework sederhana melalui kode injektor versi 4. Pada video ini akan belajar membuat aplikasi Core sederhana menggunakan framework kode injektor. Adalah salah satu framework PHP yang ringan dan mudah digunakan. Tujuan video ini adalah untuk memberikan gambaran lengkap mulai dari instalasi framework, pengaturan database, hingga implementasi fungsi core yang dapat digunakan untuk menyimpan, menampilkan, memperbarui, dan menghapus data. Langkah pertama adalah menginstal kode injektor. Kita mengunduh kode injektor dari situs resminya menggunakan Composer. Setelah Composer sudah di-download, kita memerlukan lagi namanya exam, dan bisa dihidupkan start, Apache, dan juga MySQL. Setelah itu kita ke PowerShell ataupun command prompt, dan file kita diarahkan ke SAM dan juga ke htdocs. Nah, di sini kita setelah SAM, htdocs, terus bisa Composer create project kode injektor 4 app starter, dan selanjutnya nama project kalian. Karena saya sudah membuat C9 core, makanya saya bisa login ke kode injektor 4. Setelah itu nanti kalian akan instalasi seperti ini, tunggu sampai selesai. Setelah itu kita membuat database. Membuat database bisa melalui PHP MyAdmin. Bisa tambahkan baru kalau kalian sudah belum punya. Kalau sudah punya bisa juga dipakai. Kalau belum punya bisa tambahkan baru, terus nama database kalian, terus bisa dibuat jumlah kolom, dan juga bisa dibuat, karena saya sudah membuat C9 core. Terus ada namanya pegawai. Untuk pegawainya, strukturnya ada ID, nama, email, bidang, dan juga alamat. Untuk jenisnya bisa dilihat di gambar layar. Setelah itu kita bisa masuk ke aplikasinya, Visual Code ya. Visual Code kita bisa selanjutnya kita ke env, dan juga kita copy dan juga paste, dan seterusnya bisa rename, dikasih tanda titik depannya, terus ada namanya event. Untuk yang diganti di sini adalah CI environment, CI environment diganti development, terusnya pagarnya dihilangin, dan juga app URL-nya http localhost core public. Ini nama database kalian ya.
terus ke public, terus di sini ke database default, ininya dihilangin, tanda tanda pagarnya localhost, terus databasenya C9 core sama di atas, dan juga username-nya root, passwordnya kosong, dan juga database drivernya MySQL LI. Setelah itu kita bisa membuat tabel produk ya. Membuat tabel produk ya, membuat tabel produk dengan nama tadi, membuat tabel produk, nama ID, membuat data pegawai, ID, nama, email, bidang, dan alamat. Ke SQL juga biasanya ke SQL, tapi saya membuatnya manual. Terus pembuatan model, terus itu pembuatan model bisa ke app, terus pilih models, terus pilih, kalau belum punya filenya bisa dibuat di sini, klik kanan terus new file, ataupun bisa di ini model pegawai .php. Untuk model pegawai .php nya bisa dipakai kelas model pegawai. Untuk protector table, protector selanjutnya bermerki untuk ID dan juga hello friends, nama, email, bidang, alamat. Untuk function cari kata kunci yaitu tabel pegawai, terus nama, email, dan alamat. Setelah itu kita membuat controllers bisa membuat baru namanya pegawai.php. Untuk membuat pegawai.php ada function hapus, delete, dan juga pegawai. Untuk dan juga ada edit dan juga simpan. Untuk di menu simpan ada validasi dari nama, email, alamat, dan masing-masingnya mendapat rules dan juga errors jika tidak dimasukkan ke dalam database-nya. Terus mendapat bawahnya lagi mendapat validasi rules with request ID, nama, email, bidang, terus alamat. Untuk datanya sama seperti yang di atas. Untuk modelnya bisa menyimpan data. Jika hasilnya sukses, berhasil memasukkan data. Jika hasilnya error, maka muncul error. Encode-nya untuk terus function index, sama barisnya dua baris, kata kuncinya get kata kunci, pencarian models, data kata kunci, data pegawai, data pagar, models pagar, data nomor, juga get var, request get var, pegawai view untuk datanya. Ini untuk menu controls di pegawai.php seperti ini ya. Setelah itu kita masuk ke view, app view, terus membuat baru dengan nama project, dengan nama pegawai view.
Untuk pegawai view-nya kita menggunakan Bootstrap ya, yang disediakan dari Google Chrome. Nah, sekarang kita membuat core tampilan input data di sini. Untuk Bootstrap-nya bisa dicari di Google Chrome. Untuk namanya data pegawai ada di sebelah sini. Data pegawai yang di atas. Setelah itu container class, terus card class data pegawai. Setelah itu setelah data pegawai kita lokalisasi pencarian. Untuk kata kuncinya ada tombol cari. Untuk bootstrapnya bisa dicari di Google ya teman-teman. Untuk selanjutnya untuk modals tambah data pegawai, data pegawai di sini. Setelah itu from pegawainya sudah buat di sini. Ini from pegawainya. Kalau dia error, ada muncul dangerous error. Jika kalau sukses, ada tulisan sukses. From input data ada nama, email, bidang, dan juga input bidang dan simpan dan juga alamat. Dan untuk bidang kita ada lagi option value, ada menu finance, marketing, dan juga HR. Untuk setelah itu alamat dan juga button tutup, ada yang namanya ada tutup, dan juga button simpan, tombol simpan. Untuk table class, table th, no, nomor, alamat, email, bidang, nomor, alamat, nama, email, bidang, alamat, dan aksi. Untuk data pegawainya nama, email, bidang, alamat. Untuk button editnya bisa dilihat button edit, warning, dan nama edit, dan juga button delete dan pun hapus. Setelah itu ada link tambahan Python. Setelah link Python ada bootstrap lagi yang kita tambahkan untuk function hapus. Nanti akan muncul keluar tulisan yakin mau melakukan proses delete. Untuk edit bisa di menu pegawai atau edit. Terus projection hasilnya input ID, nama, email, bidang, dan alamat. Untuk function bersihkan input file, input nama, input email, dan juga input alamat. Untuk tombol tutupnya, jika sukses nanti akan tutup. Untuk ada tambahan lagi hide dan bersihkan, dan juga tombol simpan untuk klik function untuk menyimpan. Untuk selanjutnya sukses function hasil. Jika nanti munculnya hasil sukses ataupun error dan sukses. Ini ada di Bootstrap ya teman-teman. Kalau mau bisa
ikutin silakan. Untuk tampilannya, untuk tampilannya, untuk tampilan datanya bisa dicek di localhost, terus nama database kita, terus publish, terus pegawai, indeks PHP pegawai. Untuk tampilan outputnya seperti ini sama data kunci. Jika kita menambahkan data pegawai, misalkan namanya Garasi, emailnya Bernur 924, misalnya marketing, dan juga alamatnya Cikarang Selatan. Setelah itu bisa klik tombol simpan, berhasil memasukkan data, bisa langsung ditutup. Nanti akan langsung otomatis tersimpan di database C9 Core yang di pegawai. Ini datanya sudah masuk ke database Barazi, email, marketing, dan juga Cikarang Selatan. Jika mau mendelete bisa klik delete, jika ataupun mengedit, misalkan ini edit bisa diganti, misalkan Nur, terus misalnya finance bisa diganti HR, alamatnya Bekasi. Nanti otomatis terus disimpan, nanti berhasil memasukkan data, terus tutup, nanti akan otomatis otomatis uh, ter terbaca di BPM admin dan juga terganti terupdate Nur Akbar HR Bekasi, akan update sendiri di localhost-nya, di database-nya. Jika ingin mendelete juga bisa delete, yakin mau proses delete, oke, nanti otomatis akan hilang. Itulah cara membangun aplikasi Qt sederhana dengan connector. Bagaimana menginstal connector, mengatur database, pembuatan model, controls, dan juga view. Semoga tutorial ini bermanfaat dan jangan ragu untuk membangun aplikasi Anda. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.